Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian Noviana Ertanti dan mari kita belajar statistika yang selanjutnya. Poin belajar kita hari ini adalah hipotesis, uji prasyarat analisis data, uji Z-score, dan uji T-score. Poin belajar kita yang pertama adalah tentang hipotesis, yang dimana secara konseptual, hipotesis dikenal sebagai dugaan sementara atau jawaban sementara. Dalam statistika, kita juga mengenal hipotesis statistik, yang makna dan artinya juga sama. Hipotesis haruslah melalui pengujian. Nah, prosedur yang bersih sekumpulan aturan yang menuju kepada suatu keputusan, apakah akan menolak atau tidak menolak, artinya menerima hipotesis yang telah dirumuskan. Itu yang disebut dengan pengujian hipotesis. Terdapat dua jenis hipotesis dalam pemaparan saya hari ini. Yang pertama adalah hipotesis nol atau HO, yaitu dugaan awal menyatakan tidak ada hubungan, pengaruh, dan perbedaan. Kemudian hipotesis alternatif yang dikenal sebagai H1 atau HA, yaitu lawan dari hipotesis H0 yang menyatakan ada hubungan, pengaruh, dan perbedaan. Fungsi dari hipotesis sendiri adalah untuk memberikan arahan pada peneliti, menjadi dasar dalam menentukan metode analisis data, membatasi ruang lingkup penelitian agar peneliti lebih fokus dan menjadi acuan dalam menarik kesimpulan. Setelah kita mengetahui tentang hipotesis, mari kita belajar tentang uji prasyarat analisis data, yaitu serangkaian uji asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji hipotesis itu sendiri. Yang tujuannya adalah untuk memastikan data memenuhi syarat metode statistik yang akan dipakai, sehingga analisis data lebih valid dan tidak bias. Yang selanjutnya, apa saja bagian dari uji prasyarat analisis data? Yang pertama terdapat uji normalitas, yaitu untuk menentukan apakah data terdistribusi normal. Kemudian pada uji homogenitas berguna untuk mengetahui apakah varian antar kelompok sama atau homogen. Kemudian pada uji linearitas, prosedur digunakan untuk mengetahui status linearitas tidaknya distribusi nilai data yang diperoleh. Mari kita menuju pada uji prasyarat analisis data yang pertama, yaitu uji normalitas, yang bertujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal. Dalam uji ini, kita dapat menggunakan uji parametrik, yaitu t-test, uji ANOVA, atau uji regresi. Baiklah, sebelumnya saya akan melakukan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah menyiapkan data, dua data yang berbeda. Kemudian kita bisa menyiapkan SPSS pada variabel. Nah, kita tulis di sini variabel yang pertama adalah tingkat motivasi. Yang selanjutnya variabel yang kedua adalah hasil belajar. Pada decimal place kita bisa mengganti dengan nilai 0. Kemudian kita masuk pada data view. Kita masukkan data dari yang sudah kita siapkan ke dalam aplikasi SPSS. Kita copy saja. Kita pindahkan ke kolom di SPSS. Nah,
Setelah data tercopy semuanya, pastikan tidak ada yang tertinggal. Nah, sebelumnya kita akan mencari residu dari data dulu ya. Kita klik Analyze, kemudian regresi. Nah, kita pilih linear. Kita masukkan variabel bebasnya di sini yaitu tingkat motivasi. Kemudian yang dipengaruhi atau variabel dependennya adalah hasil belajar. Jangan sampai terbalik. Kemudian kita pilih atau kita klik yang selanjutnya adalah save. Nah, kita checklist pada unstandardized. Terus kemudian continue dan oke. Dan di sini kita akan menemukan residu dari kedua data tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai signifikansi dari data residu ini. Caranya bagaimana? Kita klik Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, One Sample Test, kemudian kita pilih One Sample KS. Nah, Kolmogorov ya. Kemudian kita masukkan nilai unstandardized dan kita centang normal dan oke. Nah, itu akan muncul nilai signifikansi dari One Sample Test Kolmogorov-Smirnov. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana cara membacanya? Nah, di samping saya ini sudah ada hasil dari One Sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, bagaimana cara membacanya? Ini sangat mudah sekali. Yang perlu kita ketahui sebelum membaca hasil, di sini ada keterangan bahwa jika pada hasil signifikansi lebih besar dari 0,5, maka nilai residual terdistribusi normal. Dan jika kurang dari 0,5, maka residual tidak terdistribusi dengan normal. Pada data yang kita kerjakan, terdapat nilai signifikansi 200 atau 0,200, yang dimana ini artinya lebih besar dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa data yang kita olah tadi nilai residualnya terdistribusi normal. Mari kita ke uji selanjutnya yaitu uji homogenitas yang tujuannya adalah untuk mencari perbandingan antar kelompok. Di sini saya akan melakukan uji homogenitas. Nah, kita siapkan dari variabel view dulu. Kita tuliskan di sini hasil belajar dan kelas. Kemudian decimal place kita ganti 0. Pada value kita dapat mengkodekan angka 1 sebagai kelas A. Kita tambahkan. Kemudian nomor 2 sebagai kelas B. Pengkodean ini nantinya akan memudahkan kita ya. Selanjutnya kita ke data view. Nah, kita masukkan data kita yang sudah disiapkan dari kelas A. Jangan sampai ada yang tertinggal datanya. Selanjutnya kita masukkan kode kelas A yaitu 1. Kemudian kita masukkan nilai atau hasil belajar kelas B. Dengan kodenya 2. Ya, di sini data sudah masuk, kita cek. Nah, setelah itu kita klik Analyze, kemudian Compare Means, kita pilih One Way ANOVA. Kita klik, kemudian kita masukkan hasil belajar sebagai variabel yang dipengaruhi dan kelas di faktor. Kita klik Option,
Kita centang homogeneity of variances test. Kemudian continue. Dan oke. Nah, di sini akan terlihat hasil dari test of homogenitas dari Leibniz statistik. Yang berikutnya adalah kita akan membaca hasil dari tes homogenitas data yang sudah kita ujikan tadi. Di sini muncul nilai signifikansi adalah 0,001. Nah, kita melihat ke belakang dulu. Terdapat pernyataan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, data tidak ada penyimpangan dan dianggap homogen. Namun sebaliknya, jika data lebih kecil dari 0,05, maka data ada kemungkinan mengalami penyimpangan dan dianggap tidak homogen. Nah, di sini kita mendapatkan nilai signifikansi adalah 0,001. Yang artinya data yang kita lihat tadi atau kita ujikan tadi adalah tidak memenuhi kriteria homogen. Berikutnya kita akan melakukan uji linearitas dengan tujuan untuk memeriksa apakah hubungan antar variabel, yaitu variabel bebas X dengan terikat Y, berbentuk linear. Kita bisa menggunakan metode ANOVA Test of Linearity. Baik, saya akan melakukan uji linearitas. Kita siapkan dulu datanya yang akan kita input. Kemudian kita buka aplikasi SPSS, pada variabel view kita tuliskan dua variabel. Di sini ada tingkat motivasi dan hasil belajar. Setelah itu kita ubah pada decimal place dengan nilai 0. Kemudian pada data view kita inputkan data pada kolom tingkat motivasi dan hasil belajar. Kita copy dulu, jangan sampai ada yang tercecer datanya. Nah, setelah terpaste dengan semuanya ya, kita klik analyze, kemudian compare means, kita pilih means. Di sini kita masukkan tingkat motivasi sebagai variabel yang dipengaruhi. Variabel yang tidak dipengaruhi dan hasil yang dipengaruhi adalah hasil belajar. Dan kita klik option, kita pilih atau kita centang pada test for linearity. Kemudian continue. Kemudian oke. Nah, di sini nanti akan muncul deviation from linearity, adalah signifikansinya sebagai berikut. Berikut adalah hasil dari data yang kita ujikan dengan uji linear. Kita baca pada deviation from linearity di sini dengan signifikansi 0,924, yang artinya dia lebih besar dari standar atau signifikansi yang telah ditetapkan atau 0,05. Dengan demikian, data tadi adalah bersifat linear atau variabel X dan Y bersifat linear. Yang selanjutnya kita akan ke materi pembelajaran uji T atau uji t-test, yang dimana uji T ini digunakan jika data berdistribusi normal dan varian antar kelompok homogen. Apabila tidak memenuhi syaratnya, alternatifnya bisa menggunakan uji non-parametrik. Di sini terdapat 3 jenis uji t-test, yaitu uji one sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata satu sampel dengan nilai tertentu. Kemudian independent sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dari kelompok yang tidak berhubungan atau independen.
Kemudian yang terakhir adalah paired sample t-test. Digunakan untuk membandingkan rata-rata dua data. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memilih paired sample t-test. Di sini akan melakukan uji paired sample t-test. Kita siapkan datanya dulu. Terdapat dua data yaitu pretest dan posttest. Kemudian pada variabel view kita tuliskan variabel pretest dan posttest. Nah, pada decimal place dapat kita ubah menjadi nilai 0. Setelah itu kita ke data view, kita inputkan data pretest dan posttest pada kolom yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah data masuk, kita pilih analyze, kemudian kita klik pada compare means. Nah, kita pilih paired sample t-test. Kita masukkan pretest pada variabel 1. Kemudian posttest pada variabel 2. Kemudian option, kita pilih confidence interval percentage 95 continue OK. Nah, di sini akan muncul nilai dari paired sample test dengan signifikansi sebagai berikut. Baik, saya akan mencoba membaca hasil uji paired sample t-test yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua data yang berpasangan. Jika signifikansi kurang dari 0,05, ada perbedaan signifikan. Selanjutnya, jika nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05, tidak ada perbedaan signifikansi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji paired sample t-test dengan SPSS, diperoleh nilai signifikansi 0,000, yaitu ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara data sebelum dan sesudah perlakuan. Dengan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan yang diberikan terbukti memberikan perubahan yang signifikan terhadap hasil. Baik, itulah tadi rangkaian belajar kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.